Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 6. Malam itu, Sarah sedang menyiapkan makan malam untuk dirinya dan juga putra kecilnya. Ketika tiba-tiba Devano bercerita tentang apa yang ia alami tadi siang. "Mama, Devano punya om selain om Putra ya?" Sarah menghentikan pergerakannya seketika. Ia menatap ke arah Devano, lalu bertanya, "Om? Om siapa?" Tanyanya bingung. "Tadi, ibu kenalin Devano sama om-om itu," ucap Devano dengan nada manjanya. "Oh, mungkin om itu saudaranya ibu." Ibu yang dimaksud di sini adalah ibu si pemilik rumah penitipan anak, tempat Sarah menitipkan Devano ketika dia sedang bekerja. Devano meminum susunya. "Tapi om itu baik. Devano dibelikan es krim." "Benarkah?" "Iya, dan matanya mirip sama punya Devano." Seketika itu juga tubuh Sarah membeku. "Maksudmu hijau? Mata om itu juga hijau, kayak punya Devano." "Tidak, itu tidak mungkin. Pasti bukan dia orangnya, bukan lelaki itu," pikir Sarah yang entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Rasa takut tiba-tiba menyergapnya. Ya Tuhan, Sarah tak ingin berurusan lagi dengan lelaki itu. Tidak dulu, tidak sekarang, dan tidak seterusnya. Sepanjang malam itu Sarah tidak bisa tidur, memikirkan apa yang dikatakan putranya. Mata om itu juga hijau, kayak punya Devano. Kalimat putranya itu seakan terputar lagi dan lagi dalam kepalanya. Sarah mencoba berpikir positif. Orang bermata hijau seperti itu memang sangat jarang di dunia ini, apalagi di negara ini. Tapi itu bukan berarti tak ada. Mungkin itu memang orang lain, bukan pria yang semalaman bersarang dalam ingatannya, hingga tak bisa membuatnya tidur. Untung saja hari ini Sarah masuk siang, karena bertukar jam kerja dengan temannya. Sampai di tempat kerjanya, Sarah sedikit heran ketika beberapa temannya menatap ke arahnya. "Ada masalah?" tanyanya. "Enggak," jawab salah seorang temannya. "Ada tamu tuh, minta diservis sama kamu," lanjutnya. "Pelanggan?" tanya Sarah lagi. "Mungkin, tapi aku nggak pernah lihat." Sarah menaruh tasnya ke loker yang sudah disediakan. Kemudian ia mempersiapkan peralatannya. "Di kamar mana?" "VVIP." "Oke," jawabnya sembari berlalu. "Aku masih heran karena dia mengenal kamu." Perkataan temannya itu sempat menghentikan langkah Sarah. "Dia nungguin kamu loh sejak pagi." Entah kenapa Sarah merasa perasaannya tak enak. Mungkin temannya itu hanya menggodanya saja. Lalu Sarah melanjutkan langkahnya menuju ke ruang VVIP, tempat di mana tamunya sudah menunggu. Ruang VVIP itu berada di ujung lorong tempatnya berjalan. Sarah tidak ingin menebak-nebak siapa pelanggannya itu. Pasalnya, ia memang memiliki banyak pelanggan setia. Bawaannya yang ramah serta telapak tangannya yang lembut membuat siapa saja rela berjam-jam dipijat olehnya setiap hari. Sarah menghela napas panjang. Ia menyiapkan diri seceria mungkin sebelum masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan ketika Sarah memasuki ruangan tersebut, alangkah terkejutnya saat ia mendapati siapa yang sedang menunggunya di sana. Lelaki itu duduk dengan penuh keangkuhan, hanya mengenakan kimono yang sudah disediakan.
Mata hijaunya menatap Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. Sedangkan bibirnya sedikit menyunggingkan senyuman miring yang mengerikan. Sarah bergidik. Ia ingat terakhir kali mereka bertemu saat itu adalah ketika ia hamil dan mengatakan hal tersebut pada lelaki ini. Reaksi lelaki ini sungguh di luar dugaan. Lelaki ini menamparnya, menghinanya dengan kata-kata kasar yang menyakitkan. Hingga kemudian Sarah memilih pergi dan tak ingin mengenal lelaki ini lagi. Devon Daniswara. Kenapa dia datang? Apa yang dia inginkan? Halo Sarah. Devon bangkit, berjalan pelan menuju ke arah Sarah. Sarah mundur, meringsut pada dinding terdekat. Kamu kenapa bisa? Lelaki itu tersenyum, kemudian bertepuk tangan. Hebat sekali. Akhirnya kamu masih mengingatku. Dalam sekejap mata, lelaki itu sudah berada di hadapannya. Sangat dekat, bahkan aroma maskulin dari lelaki itu seakan memenuhi indera penciuman Sarah. Apa yang kamu inginkan? Tanya Sarah kemudian. Devon tak menjawab. Ia memilih mengangkat dagu Sarah dan mengamati setiap inci dari wajah wanita itu. Tak ada yang berubah. Sarah memang tampak menyedihkan, tapi entah kenapa wanita ini memiliki sesuatu yang cukup menggodanya. Bibirnya, sial. Devon ingin mencoba bibir itu lagi, mencecap rasanya lagi, apa masih semanis dulu. Tolong, jangan lakukan apapun. Sarah berbisik, tubuhnya bahkan sudah gemetar karena ulah Devon. Aku tidak akan memerkosamu lagi, apalagi di tempat menyedihkan seperti tempat ini. Devon mengamati ruangan tersebut yang ternyata dilengkapi oleh kamera CCTV. Kemudian ia mundur. Aku hanya ingin merelaksasikan diri. Dengan begitu arogan, Devon membuka kimononya, meninggalkan dirinya hanya mengenakan celana boxernya saja. Devon mengamati ekspresi Sarah. Wanita itu tampak enggan menatap ke arahnya. Kenapa Sarah? Tidak suka melihatku telanjang? Ya Tuhan, dari mana datangnya lelaki ini? Pikir Sarah kemudian. Sarah mencoba mengendalikan diri, mengabaikan keberadaan Devon dan bersikap seprofesional mungkin. Devon memposisikan diri tengkurap senyaman mungkin. Sedangkan Sarah mulai melakukan pekerjaannya. Devon merasa nyaman ketika telapak tangan lembut milik Sarah menyentuh kulitnya, memijatnya dengan lembut seperti sudah menjadi keahliannya. Sejak kapan kamu pindah ke Jakarta? Sarah tak tahu apa niat dari lelaki ini. Kenapa lelaki ini datang dan bersikap seperti ini padanya? Aku sedang bertanya sama kamu, Sarah. Ucap Devon penuh penekanan saat dia tidak mendapatkan jawaban dari Sarah. 4 tahun yang lalu, Sarah menjawab pendek. Dengan siapa? Kupikir itu bukan urusan kamu. Devon tersenyum miring. Oh, tentu saja itu menjadi urusanku. Devon lalu bangkit. Ia duduk dan segera menarik tubuh Sarah agar mendekat ke arahnya. Dengar, kamu pikir aku nggak tahu tentang apa yang sedang kamu sembunyikan dariku? Tanyanya penuh penekanan. Aku nggak ngerti. Devon meraih dagu Sarah, mendongakkan ke atas. Anak itu, milikku bukan? Tubuh Sarah bergetar hebat setelah mendengar pertanyaan tersebut. Sarah benar-benar tidak menyangka jika Devon akan mengetahui semuanya. Lagi pula, apa urusan lelaki itu? Maksudnya, bukankah Devon tak mau tahu dan tak ingin berurusan dengan dirinya dan anaknya lagi?
Kenapa sekarang lelaki ini menuntutnya dengan pertanyaan tersebut? Sarah masih ingat bahwa dulu ia bahkan sudah menandatangani sebuah surat perjanjian bahwa ia tidak akan menuntut apapun dengan lelaki ini, bahwa ia tak akan membawa-bawa nama lelaki ini. Tapi kenapa sekarang lelaki ini datang padanya? Apa yang dia inginkan? Apa yang harus dilakukan Sarah selanjutnya? Bersambung, nantikan episode 7-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.